Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Lipur Hendra Setia Utami, peserta Latsar CPNS golongan 3 Pemkot Palembang, angkatan 40 dengan NDH 16. Saya mengajar di SD Negeri 71 Palembang. Pada video ini saya akan menceritakan kegiatan aktualisasi yang menjadi tugas akhir dalam mengikuti pelatihan dasar CPNS golongan 3 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Selamat menyaksikan. Adapun judul laporan aktualisasi saya adalah efektivitas pembelajaran daring selama pandemi menggunakan media audio visual di kelas 5 SD Negeri 71 Palembang. SD Negeri 71 Palembang terletak di Jalan Kiai Haji Muhammad Asyik, Lorong Binjai, Kelurahan 3 Empat Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang. Sudah hampir 2 tahun ini, peserta didik belajar jarak jauh dari rumah dikarenakan pandemi COVID-19. Sebagai warga negara yang baik, kita harus taat aturan pemerintah. Salah satunya dengan menyelenggarakan pembelajaran daring. Berangkat dari isu inilah yang pada hari Jumat, tanggal 13 Agustus 2021 yang lalu telah diseminarkan, maka ini adalah laporan aktualisasi yang telah peserta lakukan selama 36 hari yang dimulai dari tanggal 16 Agustus 2021 sampai 20 September 2021. Jadwal kegiatan aktualisasi dapat disimak pada tabel, dan untuk pelaksanaan pembelajaran pada peserta didik dilakukan tanggal 20 Agustus 2021 dan dapat dilihat pada kolom berwarna kuning. Sebagai wali kelas, saya melakukan pembelajaran setiap hari kecuali di hari Sabtu, karena hari Sabtu adalah jadwal guru bidang studi. Untuk kolom yang berwarna biru adalah kegiatan persiapan administrasi dan juga pembuatan media audio visual. Dan pembelajaran yang saya lakukan adalah tema 2 secara keseluruhan dengan tema udara bersih bagi kesehatan. Pada kegiatan 1, meminta persetujuan dan berkoordinasi dengan mentor adalah kegiatan yang sangat penting agar mendapat persetujuan dan dapat melaksanakan aktualisasi dengan baik dan lancar. Nilai aneka yang ada pada kegiatan ini adalah tanggung jawab, transparan, kemanusiaan, sopan, taat perintah terhadap arahan yang diberikan pimpinan, jujur dalam penyampaian kepada pimpinan, dan terjadinya komunikasi yang efektif antara peserta Latsar dengan mentor. Selain melakukan konsultasi dengan mentor, peserta Latsar juga berkonsultasi dengan coach, yaitu Bapak Sentot Supriyadi SOS MSI. Dampak positif dari kegiatan ini adalah dukungan penuh dari kepala sekolah selaku mentor tentang langkah-langkah yang harus diambil dalam aktualisasi. Jika kegiatan ini tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan aktualisasi tidak akan berjalan dengan baik karena pimpinan tidak mengetahui langkah dan kegiatan apa yang akan dilakukan di sekolah. Adapun bukti output dari kegiatan 1 ini adalah surat permohonan, surat persetujuan dari mentor, lembar konsultasi dengan mentor dan coach, dan foto-foto saat berkonsultasi dengan mentor dan coach. Kegiatan 2, mencari referensi materi dengan tema udara bersih bagi kesehatan. Ini adalah kegiatan untuk mencari bahan ajar dan untuk pembuatan media audio visual. Referensi merujuk pada sumber acuan yang bertujuan untuk menggali informasi untuk menyelesaikan RPP dan media audio visual yang didapat dari buku cetak dan pegangan dalam mengajar. Dengan adanya banyak referensi, diharapkan dapat lebih memudahkan guru dalam meramu dan
dan menyampaikan materi kepada peserta didik. Nilai aneka yang ada pada kegiatan ini adalah profesional, tanggung jawab, mengutamakan kepentingan publik yang bertujuan untuk mempermudah peserta didik memahami materi, efektif, serta mengutamakan pencapaian hasil. Karena semakin baik perangkat pembelajaran, maka kegiatan belajar mengajar akan semakin baik pula. Dampak positif dari kegiatan ini adalah dapat mempermudah guru dalam mempersiapkan aktualisasi di sekolah, karena materi dan bahan ajar yang lengkap dapat memudahkan guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Jika kegiatan ini tidak dilaksanakan, maka guru akan kekurangan materi dan bahan dalam menyiapkan kegiatan pembelajaran. Adapun bukti output dalam kegiatan ini adalah buku guru, buku siswa, LKS, hasil searching dari internet. Kegiatan 3. Kegiatan 3 adalah proses pembuatan RPP, soal pretest, soal posttest, serta media audio visual tentang materi udara bersih bagi kesehatan. Proses merujuk pada rangkaian tindakan untuk membuat dan menghasilkan produk-produk yang akan digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dengan materi udara bersih bagi kesehatan. Dalam pembuatan RPP didasarkan pada silabus dan materinya didasarkan pada buku cetak. Untuk pembuatan soal pretest dan posttest didasarkan pada kompetensi masing-masing pelajaran yang terdapat pada silabus, dan untuk pembuatan media audiovisual berdasarkan pada materi yang terdapat pada buku pegangan, juga ditambah gambar-gambar dan referensi animasi yang didapat dari hasil searching di internet. Adapun aplikasi yang saya gunakan dalam membuat video adalah PowerPoint, dan proses editing gambar serta suara saya gunakan aplikasi Filmora. Nilai aneka yang ada pada kegiatan ini adalah tanggung jawab sebagai seorang guru untuk melaksanakan tupoksi dan memfasilitasi pembelajaran agar lebih menarik dan tidak membosankan, serta kerja keras. Hal ini terlihat dalam proses pembuatan media audio visual, membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk menyelesaikannya. Dampak positif dari kegiatan ini adalah administrasi yang lengkap serta media audio visual yang menarik adalah syarat yang harus dipenuhi untuk memberikan pelayanan yang baik bagi peserta didik. Jika kegiatan ini tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan aktualisasi dapat terhambat dikarenakan tidak ada rambu-rambu pengatur pelaksanaan aktualisasi ini. Adapun bukti output dalam kegiatan ini adalah silabus dan RPP. Selain itu, soal pretest, soal posttest, serta media audio visual yang siap digunakan pada kegiatan 4. Kegiatan 4, pelaksanaan pembelajaran. Setelah seluruh administrasi selesai dan media audio visual berangsur selesai, maka dilaksanakanlah pembelajaran daring dengan materi udara bersih bagi kesehatan kelas 5 SD Negeri 71 Palembang dengan media audio visual. Pelaksanaan pembelajaran ini adalah tahapan yang sangat penting dalam aktualisasi untuk mengetahui apakah media audio visual yang diterapkan efektif dalam pembelajaran daring selama pandemi. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 20 Agustus sampai 16 September 2021. Pertama-tama guru mengabsen kehadiran melalui grup WA. Setelah itu guru mengajak peserta didik untuk berdoa sesuai agama dan kepercayaannya. Lalu guru memberikan soal pretest untuk dikerjakan siswa yang sudah selesai mengerjakan, lalu dikumpulkan jawabannya dan diberikan waktu pengerjaan selama 20 menit. Guru memulai membuka pelajaran dan memberikan media audio visual yang sudah disiapkan, lalu dibagikan kepada siswa melalui grup WA. Guru menjelaskan lalu memberikan latihan yang harus dikerjakan peserta didik. Sembari peserta didik menonton video dan mengerjakan latihan, guru mengoreksi jawaban siswa. Kegiatan posttest diberikan guru setelah 6 kali pertemuan di akhir subtema. Kegiatan ini dilaksanakan selama 6 kali pertemuan untuk 1 subtema, dan untuk 3 subtema yang ada pada tema 2 ini pelaksanaan pembelajaran dilakukan selama 18 hari belajar dengan menggunakan 18 video yang telah
dipersiapkan sebelumnya oleh guru. Setelah semua kegiatan aktualisasi selesai dilaksanakan, guru meminta pendapat dari peserta didik dan wali murid karena selama daring, pendampingan dari orang tua juga sangat dibutuhkan. Nilai aneka yang ada pada kegiatan ini adalah transparan, tanggung jawab dalam proses kegiatan belajar mengajar, tidak diskriminatif dalam memperlakukan peserta didik, sopan dalam penyampaian materi, efektif, inovatif dengan didukung media audio visual yang menarik bagi peserta didik, disiplin dalam kegiatan belajar mengajar. Adapun dampak positif dari kegiatan ini adalah terlihatnya pencapaian yang maksimal jika dilihat dari nilai-nilai peserta didik saat pretest dan posttest, dan membuktikan bahwa peserta didik sangat senang dan tertarik untuk mengikuti pembelajaran dengan media audio visual ini. Dampak negatif jika kegiatan ini tidak dilaksanakan, kita tidak akan mengetahui apakah media audio visual ini efektif dalam pembelajaran selama daring. Adapun bukti output pada kegiatan 4 ini adalah buku absensi, media audio visual. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di tema kedua, subtema pertama, pembelajaran yang kedua. Sebelum kita memulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semua makhluk hidup bernafas. Kita makhluk hidup berarti kita bernafas. Nah, bagaimana sistem pernafasan pada manusia? Sistem pernafasan manusia terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, dan yang terakhir alveolus. Hasil nilai pretest dan posttest per subtema. Video testimoni dari salah satu wali murid di kelas 5 SD Negeri 71 Palembang. Saya sangat setuju dengan adanya media audiovisual dalam mendukung pembelajaran daring anak. Kegiatan 5 adalah kegiatan evaluasi dan laporan kegiatan aktualisasi. Evaluasi dan laporan kegiatan aktualisasi ini adalah tahapan akhir dalam penelitian ini untuk menilai apakah media audiovisual ini efektif atau tidak. Setelah menyelesaikan tahapan pertama hingga keempat, peserta latsar mengevaluasi pelaksanaan kegiatan. Evaluasi dilaksanakan dengan melihat penilaian pretest dan posttest peserta didik. Kondisi awal berdasarkan rata penilaian yang diperoleh dari penilaian pretest menggunakan metode ceramah melalui voice note dan mengirimkan foto di buku setiap mata pelajaran. Diperoleh hasil yang masih belum memenuhi kriteria, yaitu di bawah nilai 70, dan masih banyak siswa yang belum memenuhi ketuntasan nilai KKM. Pembelajaran dengan metode tersebut kurang membuat siswa aktif dan memahami materi pembelajaran. Saat kondisi aktualisasi, setelah melakukan habituasi pada pembelajaran, didapat hasil yang memuaskan dan memenuhi standar ketuntasan pada setiap mata pelajaran. Pemakaian media audio visual memiliki dampak yang signifikan terhadap hasil belajar siswa. Sekarang kita akan melihat tabel dan grafik hasil peningkatan rata-rata nilai peserta didik kelas 5 SD Negeri 71 Palembang pada masing-masing subtema. Berikut ini adalah grafik pencapaian hasil belajar subtema 1, subtema 2, dan subtema 3. Mengingat kembali bahwa suatu media dapat dikatakan efektif jika ada pencapaian tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Tujuan dari aktualisasi ini adalah untuk lebih meningkatkan nilai siswa dan menggunakan metode baru selama daring. Berdasarkan hasil aktualisasi tersebut, maka peserta latsar menyimpulkan bahwa media audio visual sangat efektif dalam pembelajaran daring selama pandemi karena ada peningkatan nilai secara signifikan dalam penggunaan media audio visual terhadap hasil belajar peserta didik kelas 5 SD Negeri 71 Palembang. Nilai aneka yang ada pada kegiatan 5 ini adalah transparan
dan kejelasan dalam pelaksanaan dan penilaian evaluasi sesuai dengan apa yang terjadi. Bertanggung jawab, berintegritas mutu dan inovasi diharapkan dapat memperbaiki mutu dalam merancang pembelajaran, peduli terhadap hasil evaluasi peserta didik dengan memberikan tindak lanjut terhadap peserta didik yang belum memahami dan memerlukan pengayaan, serta jujur dan objektif pada seluruh peserta didik. Adapun dampak positif dari kegiatan ini adalah kita dapat melihat dengan jelas peningkatan nilai peserta didik yang telah digambarkan pada grafik capaian siswa dalam mengikuti pembelajaran daring menggunakan media audio visual dibandingkan dengan sebelumnya, sehingga proses pembelajaran selama daring tidak membosankan bagi peserta didik dan dapat memecahkan isu permasalahan yang telah dibahas sebelumnya, serta media audio visual terbukti efektif dalam pembelajaran daring selama pandemi. Demikianlah laporan kegiatan aktualisasi yang berjudul Efektivitas Pembelajaran Daring Selama Pandemi menggunakan media audio visual di kelas 5 SD Negeri 71 Palembang. Selanjutnya, kita akan menyaksikan video dukungan dari Kepala SD Negeri 71 Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SD Negeri 71 Palembang selaku mentor dari Lipur Hendra Setia Utami selaku peserta dengan NDH 16 Angkatan 40 Kota Palembang. Dengan ini memberikan dukungan penuh kepada Lipur untuk melakukan aktualisasi di SD Negeri 71 Palembang ini dengan judul Efektivitas Pembelajaran Daring Selama Pandemik dengan menggunakan media audiovisual di kelas 5 SD Negeri 71 Palembang. Itu isu yang diangkat ini adalah hal yang sangat aktual untuk masa pandemik seperti sekarang ini. Jadi menurut saya media audiovisual ini sangat tepat sasarannya untuk diterapkan kepada peserta didik yang melakukan pembelajaran secara daring. Ibu Lipur, selamat sehingga lancar dan sukses. Kepada pihak BPSDMP Palembang dan juga tim Widya Suara, terima kasih atas dukungan dan bimbingannya kepada salah satu pendidik di sekolah kami ini. Mudah-mudahan berjalan lancar dan sukses. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata dan perbuatan selama penyampaian ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang kuasa.